Joko. Selamat siang Pak Joko. Ya, alhamdulillah. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Ibu dari Dinas Perdagangan, yang bidang perdagangan untuk wilayah Barat ya, yang mendapat dana donasi bantuan tahun anggaran 2022. Yang kami hormati juga dari konsultan Bapak Andika dan Bapak Justinus, dan juga rekan-rekan yang kami hormati dari wilayah Barat, ada Pak Sutrisno, Bapak Niki, Ibu Ira, Ibu Heni, Pak Indra, dan Pak Abraham. Ya, tujuan kita kami daerah memiliki memiliki pandangan atau informasi terkait pelaksanaan review nanti, aturan-aturannya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah sudah membuat DED-RAB ternyata salahnya banyak gitu loh. Jadi kami nggak mengharapkan hal tersebut. Jadi harapannya memang pada saat review nanti bisa cepat, karena kita dikejar waktu juga untuk target dari pimpinan kalau bisa Desember ini sudah reviewnya sudah selesai. Jadi mungkin nanti Januari ditargetkan terbit di Pak Persatker. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melakukan lelang atau tender, dan harapan kami proses pelaksanaan pembangunan ini lebih lapang ya, lebih panjang. Ya. Pertama ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu untuk review atau pelengkapan dokumen nanti bisa berkoordinasi langsung dengan PIC dari masing-masing grup ya. Jadi untuk wilayah saya di wilayah Barat ini ada dibagi dua lagi, yaitu wilayah Barat 1 ya, ini oleh Pak Niki. Barat 1 ini oleh Pak Niki untuk di Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Bukannya dibilang itu. Saya screen ya. Host saya share screen. Pak Abraham atau Pak Indra, mohon izin. Bisa share screen ya? Oke, saya bacakan aja ya, nggak apa-apa. Untuk wilayah Barat 1 ya, ini Pak Niki, ini beliau handle Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Kemudian Ibu Heni untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Kemudian Bapak Indra untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung. Kemudian Barat 2, itu yang pertama Pak Sutrisno, beliau handle Aceh. Kemudian Ibu Ira untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Status lahan, ini yang penting adalah lahan milik swasta atau perorangan. Nah, ini harus dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, hak pakai atau hak pengelolaan yang atas nama pemerintah kabupaten atau kota. Kalau misalnya belum ada, nanti kita cek apakah sudah menjadi aset daerah. Aset daerah biasanya itu tercatat di SIMAK BMN atau BMD ya, Sistem Informasi Manajemen Barang di Daerah atau Kartu Inventaris Barang seperti itu. Nah, kalau misalnya belum tercatat juga, kita telusuri lagi apakah ada hak perolehan hak atas lahan tersebut, misalnya akta jual beli atau akta hibah seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti lahan ini lahan milik pemerintah desa, mohon agar ada
perjanjian kerja sama pengelolaan antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah desa seperti itu. Nanti ada pernyataan dari kepala daerah dalam hal ini bupati atau wali kota yang menyatakan bahwa lahan tersebut dalam pengelolaan. Nanti dilampirkan bukti kerjasama dengan pemerintah desanya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait review DEDRAB. Yang pertama akan saya sampaikan ya, ini kan kebanyakan anggaran untuk non-prototype, non-purwarupa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur pada saat rakor lalu, ada beberapa hal yang harus tetap diperhatikan, meskipun ini non-purwarupa, tapi tetap harus memperhatikan SNI pasar rakyat, seperti fasilitas apa saja yang harus ada. Kemudian dari ukuran luas dagang, untuk kios yang diperkenankan itu maksimal 9 meter persegi. Silakan Bapak Ibu membuat 3x3 atau menyesuaikan dengan kondisi bentuk lahan setempat ya. Kemarin ada masukan juga dari Banjarmasin ketika saya sampaikan 3x3 meter persegi itu, ternyata di sana pedagang lebih suka yang melebar. Silakan saja, saya bilang silakan saja, yang penting maksimalnya untuk kios 9 meter persegi. Kemudian untuk los meja yang diperkenankan ini maksimal 4 meter persegi dengan tinggi meja minimal 60 cm. Ini sesuai SN di pasar. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat meja yang lebih tinggi, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan pedagang. Misalnya 70 cm atau 80 cm, yang penting sesuai dengan kebutuhan pedagang. Tapi tidak boleh di bawah 60 cm karena ini melanggar SN di pasar. Kemudian untuk dasaran atau hamparan atau jongkok ini juga kita perkenankan, luasnya sama seperti luas meja, itu 4 meter persegi. Kemudian untuk ini ditampilkan oleh host, terima kasih. Kemudian untuk jumlah ruang dagang, kita di wilayah kita kebetulan anggarannya itu kalau nggak salah dari 4 miliar sampai 3 miliar untuk anggaran 4 miliar, ini jumlah ruang dagangnya minimal 90, 3,5 miliar 80, dan 3 miliar 70. Untuk komposisinya, untuk kios yang diperkenankan itu maksimal 25% dari total sarana berdagang. Suaranya hilang. Mohon izin, sinyalnya putus tadi. Ya, untuk minimal ruang dagang di angka ini ya, ada bisa Bapak Ibu lihat di wilayah kita ini antara 4 miliar sampai 3 miliar, untuk 4 miliar 90, 3,5 miliar 80, 3 miliar 70. Nah, bagaimana komposisinya? Komposisinya untuk kios itu kami perkenankan maksimal 25%. Kenapa kami perkenankan hanya maksimal 25%? Karena khawatirnya kalau misalnya seluruh anggaran yang ada dibangun untuk membangun kios, khawatirnya nanti yang terbangun hanya sedikit. Contoh, untuk anggaran 3,5 miliar, minimal menampung 80 pedagang, 25%-nya kita perkenankan kios, artinya 20 unit ini kios, lebihnya 75% atau 60 unitnya silahkan. Apakah akan dibangun los meja atau dasaran hamparan atau jongkok seperti itu. Nah, minimal ruang dagang ini kita kecualikan untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Tapi untuk komposisi maksimal kios 25% ini tetap berlaku. Seperti itu. Ya, next. Next. Dinaikkan. Terus. Nah, untuk jika daerah menginginkan pemasangan ornamen yang jadi ciri khas atau kearifan lokal, ini diperkenankan maksimal 50 juta. Kemudian tempat cuci tangan atau wastafel minimal 2 unit di setiap pintu pasar. Nah, kemudian ini biaya maksimal. Ini biaya untuk administrasi dan pengawasan. Ini sesuai Permen PUPR. Ini sudah dibagikan semua ya oleh masing-masing PIC. Kemudian di bawah Bram, yang ini Bram, biaya yang tidak diperkenankan. Lanjut. Nah, ini biaya yang tidak diperkenankan dalam RAB. Pertama ini biaya perencanaan. Biaya perencanaan untuk penyusunan DED RAB ini menggunakan APBD. Kemudian penggunaan AC, CCTV, komputer, laptop ini tidak diperkenankan. Kemudian penyambungan listrik dan air ya. Penyambungan listrik dan air dari luar ke dalam pasar. Kalau untuk instalasi listrik dan air di dalam bangunan diperkenankan. Kemudian biaya pematangan lahan atau penggunaan tanah tidak diperkenankan. Biaya pagar atau seng sementara, relokasi pedagang, pembangunan pasar sementara, pemasangan telepon, biaya penghijauan, paving block, pagar keliling permanen, biaya instalasi AC, tralis, area parkir, dan akses jalan, pembuatan jalan masuk ini tidak diperkenankan. Oke, next. Nah, ini untuk biaya yang disepakati ya, yang diperkenankan. Ini untuk pembersihan pemerataan lapangan ini 5 per mil atau 0,5% dari totalnya biaya konstruksi. Kemudian peninggian ini maksimal 20 cm seluas bangunan utama. Di luar itu silakan menggunakan APBD. Kemudian ada wajib, nanti di RAB ada wajib biaya untuk K3, anggaran maksimal 1% dari anggaran konstruksi. Kemudian ada skylight ya, skylight jumlahnya menyesuaikan kebutuhan. Kemudian batu bata merah bisa diganti ketersediaan di daerah seperti hebel, batako, dan ground tank ya. Ini pemasangan instalasi air ya. Kemudian los meja paling rendah 60 cm, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dinding pemisah antar los meja disesuaikan dengan kebutuhan pedagang. Nah, ketinggian dinding pasar ini yang mengelilingi pasar ya, yang mengelilingi pasar disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk daerah kawasan pegunungan, kawasan pesisir pantai, plafon di kamar mandi dan kios dapat mengganti gipsum dengan GRC atau Ethernet. Nah, ini rekomendasi dari kami, contoh aja, Bapak Ibu nggak mesti mengikuti. Halo? Udah. Ya, gambaran umumnya seperti ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Nanti kita simulasi ya, kita ngambil contoh, salah satu contoh dari Grobogan nanti untuk direview secara singkat oleh konsultan kami. Silahkan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Gimana Bapak Ibu? Kalau sudah jelas atau ada yang ditanyakan, silakan.
Izin Pak Joko, Prabu Muli izin. Silakan Ibu, apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Izin Pak, kita tadi mengenai ground tank Pak. Izin Pak Joko. Ground Ya, Bu. tank apakah bisa kita ganti dengan Tedmon pakai tower? Itu semacam toren ya Bu? Atau apa Bu? Kenapa Pak? Itu toren atau apa? Kan kalau yang lalu kita buat ground tank, sekarang kita nggak pakai ground tank, tapi kita pakai Tedmon, pakai tower, penampungan Tower. di atas. Oh, pakai tower ya. Pakai Tedmon tapi lebih efisien Pak, karena kalau ground tank itu kita nggak bisa memantau airnya, karena itu pakai Airnya. ya debit airnya kita pakai pump. Terus untuk lahan. Kalau lahan itu kita butuh lahan khusus. Pengalaman yang lalu itu butuh lahan khusus. Pemeliharaannya juga lebih sulit dibandingkan dengan pakai Tedmon tower, karena Tower. kita lebih bisa mengontrol. Boleh Bu, boleh. Silakan Bu. Ya, yang kedua Pak, kami mau tanya, kita rencana mau ada kios juga, ada los dan ada dasaran. Dasaran ini boleh tidak naik atau harus naik Pak? Harus Tinggi. naik Bu, ada perbedaan ketinggian dengan lantai. Misalnya 20 ada cm perbedaan. atau berapa, disesuaikan Bu ya, disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Iya, ya siap Pak. Satu lagi Bu, izin Bu, yang Ya, untuk dasaran, bongkaran atau hamparan atau jongkok ini diberi pembatas ya Bu, atau pembatas bisa pakai cat, bisa pakai cat atau Ya. keramiknya warna lain atau apa. Untuk membedakan ini Bu ya, untuk membedakan Ya. antar pedagang. Iya, siap Pak, siap. Ya, cat atau warna apa yang berbeda Pak ya antar pedagang? Ya, untuk bisa bedakan aja Bu. Nanti kan pada saat review setelah dari kami kan ke Ijen Bu, biasanya Ijen tuh nanya kalau misalnya hanya satu dasaran tanpa ada tanda pembatas, mereka bingung juga ini untuk menampung berapa pedagang gitu. Iya betul, ya siap, siap Pak. Ya. Mohon izin bertanya Pak dari Ibawan Jepara. Silakan Bapak. Untuk penyalur petir diperkenankan Pak. Kalau petir kita Ini petir. Pak, maksudnya anti petir Pak. Iya. Nanti saya coba konsultasikan dengan Ijen dulu Pak ya. Untuk pimpinan Pak. Iya. Karena itu kan pembangunannya termasuk cukup tinggi atapnya. Baik Pak. Untuk sementara Pak, izin Pak. Ya. Untuk sementara dibuat saja Pak RAB-nya, nggak apa-apa. Nanti pada saat review nanti saya putuskan Pak ya. Saya minta arahan pimpinan Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak, matur nuwun Pak. Kabupaten Siak izin Pak. Iya Pak. Dari Kabupaten Siak Pak, Provinsi Riau izin. Iya Pak. Dengan Budi Pak. Silakan Pak Budi. Ini kita masalah ruang dagang Pak. Kemungkinan kan ada Bapak tadi bilang kios, los sama hamparan Pak. Kalau kita hanya menempatkan los dan hamparan apa diperbolehkan Pak? Kayaknya kios belum dibutuhkan di sana Pak. Silakan Pak. Boleh ya? Pak. Ini kan dengan keadaan di lapangan Pak ya. Oke. Iya Pak. Siap Pak, makasih. Sama-sama, makasih Pak. Menambahkan Pak Joko. Iya Pak Niki, silakan Pak Niki. Ya Pak, untuk menambahkan aja buat teman-teman bapak-bapak yang lain, kita diperbolehkan membangun kios, diperbolehkan membangunkan los atau hamparan saja, tapi tidak diperbolehkan membangun hanya kios saja. Iya, betul. Bangun los atau hamparan aja diperbolehkan Pak. Terima kasih Pak Niki. Izin Pak dari Kabupaten Kampar Pak. Pak izin Pak dari Kabupaten Indragiri Hilir Pak, Riau. Silakan Pak, satu-satu Pak, dari Kampar dulu tadi Pak. Siap. Kita kan seandainya kan bangun los nih Pak. Kita kan ketentuannya kan ada meja tadi Pak. Kalau seandainya mejanya tidak kita kasih kayak gitu, boleh nggak Pak? Umpamanya mejanya enggak kita bikin. Soalnya kan gini Pak. Kalau kayak di Kabupaten Kampar kan pada umumnya kan Pak, kalau mejanya terlalu kecil,
tentu pedagangnya nanti bikin meja tersendiri, Pak. Jadi los yang ada meja kebanyakan tidak dipakai, Pak. Kan kalau kita bikinkan dari semen, kan ada ukuran tuh, Pak, per los tadi. Jadi kan kalau kita bikinkan kayak gitu kan nanti kan banyak pedagang yang tidak mau menghuni los tadi, Pak. Maksud Bapak untuk lebih butuh Bangunan dasaran, los, Pak, ya? Hamparan. Bukan, kita kan bikin los tuh, Pak. Tapi los tadi kita bikin atapnya saja, Pak, sama apanya, hamparan tadi. Cuman kita enggak bikinkan mejanya. Apakah boleh, Pak? Kayak gitu. Saya belum terbayang, Pak, ini apa los tanpa meja ini yang maksud Bapak hamparan bukan, Pak, ya? Dasaran bukan? Ya, hamparan. Cuman kan kita pakai atap tuh, Pak. Ya, hamparan, Pak, yang kayak hamparan gitu, Pak. Bangunan kosong. Hamparan tapi pakai atap. Memang ini bangunan satu atap, Pak? Iya, hamparan gitu aja, Pak. Jadi kan kita kan enggak boleh, Mas. Boleh ya, Pak, ya? Boleh, Pak, tapi ini, Pak, seperti yang ditanyakan Ibu tadi, ada peninggian, Pak, dari lantai, Pak, ya. Ya, ya. Jadi tidak langsung berjualan di lantai, tidak. Misalnya ada peninggian 20 cm atau 30 cm disesuaikan dengan kebutuhan pedagang, seperti itu, Pak. Oh, gitu, Pak. Ayolah, Pak. Makasih, Pak, ya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Silakan Bapak dari Indragiri Hilir. Pak, izin Pak Joko. Pak, selamat. Ya, Pak Andika, silakan, Pak. Untuk yang dari Kampar. Menyambung yang dari Kampar dulu, Pak, sebentar, Pak. Inhil belum, Pak? Inhil, Pak. Bentar, mau ini Izin Pak, ini konsultan kami, Pak. Silakan Pak Andika. Jadi kalau tadi kan kita pengen tahu, Pak, nanti pasarnya tuh jumlahnya bisa menampung berapa pedagang. Jadi mungkin bisa tanpa meja, tapi tetap harus ada pembagian area pedagangnya, ya. Gitu. Jadi jangan kosong. Ini nanti untuk 200 pedagang misalnya, tapi tanpa ada pembagian. Terima kasih. Halo, Pak. Oh, Kota Padang. Pak Joko, Kota Padang mau tanya. Pak, Indragiri Hilir dulu, Pak, ya. Pak, Indragiri Hilir, Pak. Ya, Pak. Terima kasih kesempatan diberikan, Pak. Saya Kabid Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, Pak, mau menanyakan berkenaan sama sarana air bersih nih, Pak. Bahwa untuk kegiatan pembangunan TP 2022 untuk pasar Kecamatan Retih di Kota Baru Retih nih, Pak. Untuk KWH listrik dan sumur bor, kita akan sediakan anggarannya dari APBD Kabupaten. Hanya saja apakah boleh dari anggaran APBN ini kami membuat tower airnya gitu, Pak. Jadi untuk memudahkan tower airnya juga termasuk dalam RAB kegiatan APBN, tetapi untuk KWH listrik dan sumur bornya disediakan oleh Kabupaten Indragiri Hilir. Pertanyaan saya, apakah tower airnya itu, tangki airnya boleh disediakan kita ambil dari anggaran RAP yang tersedia itu? Terima kasih, Pak Joko. Pak, ini hal ini, Pak, ya, di panduan KP tadi sudah dijelaskan terkait instalasi listrik dan air itu diperkenankan, Pak. Siap. Halo, Pak Joko. Ya, Pak, ya, Pak. Dari Pak Joko dari Kota Padang. Dari Padang ya sekarang. Ya, Pak, selamat, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Joko, Kota Padang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Nah, dari Kota Padang, Pak Joko. Izin Majalengka, Pak Joko. Silakan Bapak Padang, Pak Kades. Ya. Terima kasih Pak Joko dari Kota Padang. Nama saya Malisdi. Ingin bertanya, apakah toko itu boleh melebihi dari 25%? Itu aja, Pak. Hanya dibilang boleh lah tadi. Apakah toko itu, apakah kios itu boleh melebihi dari 25%? Jangan, Pak, jangan. Tidak, Pak. Ya, apakah tidak, Pak. Kios atau toko itu boleh melebihi dari 25%? Itu Pak Joko. Enggak, Pak, enggak boleh, Pak. Mohon izin, Pak. Oh, ya. Ya, sementara itu tidak, Pak, Pak tidak, Joko Pak. dari Kota Padang.
Ya Pak, makasih Pak. Pak Joko izin Majalengka. Terakhir mungkin dari Majalengka ya, nanti setelah ini kita simulasi ya. Pak Joko yang ini belum Pak Joko jawab gitu Pak. Siap Pak Joko, izin. Siap Pak. Mohon izin Pak Joko, untuk Majalengka ini kita lagi berproses ya, lagi menyusun DED. Tapi kita belum paham betul terkait Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Joko, Adin. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Izin Pak Majalengka menyampaikan. Tadi Ya, Pak. disampaikan sama Pak Joko, tapi kami sudah mendahului ini Pak menyusun DED dan sekarang lagi dalam tahap penyusunan. Kita ini hanya saat ini baru bisa menyiapkan LOS 28 dan emprakan 28. Itu pun anggarannya melebihi dari pagu yang ditetapkan Pak. Ya, untuk visi kan 2,7 sekian ya Pak ya. Nah, ini kami menyusun DED ini sudah mengacu ke standar belanja daerah Kabupaten Majalengka yang terbaru Pak, yang di 2022. Mohon izin mungkin apakah nanti di review di tanggal 23 bisa lebih jelas atau arahan dari Pak Joko gimana Pak? Izin Pak. Pak izin ini Bapak anggaran 3,5 Pak ya? 3 miliar Pak. 3 Pak. 3 ya Pak. Tadi Ya. Bapak hanya menyediakan 56 ya Pak ya? 56. Ya, 56 Pak. LOS Ruang dagang Pak ya? hamparan. LOS dan Hamparan Pak. LOS meja dan hamparan. Dibagikan. Pak izin Pak, itu luasnya berapa Pak? Luas per unit ya Pak? Luasnya mengacu ke itu Pak, ke aturan yang dari PDN Pak. Untuk LOS 3x2 ya kalau nggak salah Pak. Kalau boleh. Kan 3x3. Oh, LOS 2x2. Ya, sama LOS 3x3. ya. Itu cuman bisa mengakomodir itu Pak, karena sebagian ke fasilitas umum Pak. Isinya. Ya oke, kan 70. Banyak, 50 kan Pak. Halo? Halo Pak, terdengar Pak? Yap. Jadi cuma 56 Pak? Ya 56 itu pun lebih Fasilitasnya apa Pak? lebih 80 juta Pak dari anggaran yang 2,7 itu Pak untuk fisik. Nanti kita review Pak, pasti ada yang bisa dihemat Pak, yakin Pak. Ya Pak Joko, berarti hari itu ya nanti ya tanggal 23 ya Pak. Ya Pak. Ya. Joko ini Pak Joko, mungkin- sebentar. Ya Pak, ya Pak. Ya Pak Joko, saya kan tadi bertanya Pak Joko, untuk kegiatan itu untuk bangun tower airnya apakah boleh Pak Joko kita gunakan dana dari APBN, sedangkan untuk listrik dan untuk sumur bornya disediakan sama APBD Pak. Maksud saya apakah bikin tower dari APBN di RAB itu boleh Pak gitu Pak? Mohon izin Pak. Ya Pak, untuk air Pak, boleh Pak, termasuk bornya Pak, termasuk apa? Pompa dari bawah ke atas ke tower, kemudian untuk turun ke bawah itu boleh Pak. Siap. Terima kasih Pak Joko. Ya Pak. Mungkin udah cukup ya pertanyaannya. Secara umum kan pasti sama ya pertanyaan dengan daerah lain. Boleh Pak Yu. Izin Pak Andika, kita bisa ini Pak simulasi Pak untuk salah satu Pak. Ya, bisa Pak. Mas Sutrisno, bisa dipandu Mas Sutrisno. Izin Pak Joko. Ya Pak. Mas Bram, bisa share BA-nya? Bram, tolong di-share berita acaranya.
Dari Gerobokan apakah hadir? Hadir Pak, hadir. Konsultan dari Gerobokan, konsultannya ada? Sementara konsultannya izin dulu Pak Strisno. Baik. Kita coba simulasi singkat ya Pak ya. Ini di Gerobokan. Kita lihat berita acaranya. Biasa. Akan dibangun nama pasar, pasar umum toko. Di bagian A, ini kita mengkonfirmasi dengan 3 pertanyaan terkait dengan pemanfaatan pasca bangun nanti, sehingga kita tanyakan yang pertama, apakah lokasi pembangunan pada area lahan yang sama dengan pasar existing? Jawabannya iya ya Pak ya. Ya Pak, sama. Jadi tidak ada jarak. Nanti untuk daerah lain apabila bergeser dari lokasi existing pasar, misalnya ada di sebelah pasar yang lama atau berjarak dari pasar yang lama, maka silahkan nanti dituliskan berapa kilometer jarak. Kemudian yang kedua, apakah sudah pernah dilakukan sosialisasi atau dialog dengan pedagang atau paguyuban pedagang? Ternyata sudah. Jika sudah, maka hasilnya apakah mendapatkan dukungan atau penolakan Pak? Ini belum diisi. Mendapatkan dukungan Pak, bahwa kita per pedagang ada dukungannya. Semacam surat pernyataan untuk bersedia untuk dilakukan pembangunan. Baik, Mas Bram, dituliskan di sebelahnya atau di bawahnya di enter. Mendapatkan dukungan. Kemudian nomor 3, apakah dinas yang membidangi urusan perdagangan dapat bertanggung jawab bahwa nanti setelah bangun, pedagang siap menempati ruang dagang pada bangunan baru. Ini maksudnya apabila pembangunan pasarnya itu berubah dari lokasi yang lama, sehingga nanti ketika jaraknya cukup jauh, misalnya agak masuk ke dalam dari jalan atau beberapa kilometer, ini harus ada semacam jaminan dari dinas perdagangan. Baik. Kemudian bagian B, data teknis. Ini nanti untuk semua pasar, daerah lain juga, silahkan diisi di kolom existing dan usulan seperti ini contohnya ya. Untuk existing maksudnya adalah kondisi atau data pasar saat ini. Kemudian usulan ini maksudnya adalah sesuai DED atau rencana gambar yang disusun. Yang pertama jumlah total pedagang, ini adalah jumlah total pedagang yang ada di pasar tersebut. Kemudian usulan pedagang yang akan ditampung masuk ke dalam pasar yang baru. Ini saya pikir existingnya tidak 104 ya Pak ya. Nanti kita koreksi, sepertinya sekitar 300-an atau 200-an ya Pak ya. Ya maksudnya existing yang mau dibangun itu Pak mungkin. Kalau keseluruhan memang lebih dari itu. Ya nanti disampaikan keseluruhannya ya untuk daerah lain juga. Existing ini keseluruhannya supaya kita bisa lihat seberapa besar pasar yang akan dibangun itu. Kemudian terlihat juga kita baru membangun sebagian kecil, 100 dari 300 misalnya ya. Kemudian nanti di keterangan kita kasih tulisan bahwa sisa pedagang masih menempati ruang dagang yang lama, misalnya gitu Pak. Ya, Pak. Supaya nanti tidak dikira pasarnya itu memang cuma 100 pedagang gitu. Nah, ya, kemudian jumlah kios juga, kios saat ini berapa disebutkan semua. Kemudian yang dibangun berapa di kolom usulan. Gitu ya Pak ya. Jadi ini nanti existingnya mungkin lebih dari 14 ya Pak ya. Ya Pak, lebih dari 14. Ya ini untuk simulasi daerah lain juga mohon diperhatikan untuk menyusun berita acara ini.
Jadi berita acara ini harus disusun bersamaan dengan DED. Jadi jangan ditinggalkan untuk daerah lain supaya mempercepat proses review nanti saat di Jakarta. Bagian kemarin pengalaman daerah belum menyusun berita acara sehingga proses reviewnya sangat lama sampai tengah malam. Kami mohon nanti dapat dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian jumlah kios, kemudian juga ukuran-ukuran ini sudah jelas di kolom sebelah kiri existingnya sekarang, kemudian sebelah kanan yang ada di usulan gambar. Kemudian luas lahan sesuai dengan sertifikat. Kemudian kantor pengelola ini wajib. Kalau existingnya tidak ada, silahkan ditulis tidak ada. Kalau ada, berapa kali berapa ditulis. Kemudian yang diusulkan digambar berapa kali berapa. Kemudian toilet sudah jelas. Pos ukur ulang ini wajib. Jadi ini silahkan nanti disediakan area atau meja atau area kosong tidak masalah untuk nanti meletakkan timbangan sebagai tempat atau pos bagi pengunjung atau pembeli yang ingin menimbang ulang barang belanjaannya. Misalnya dia beli gula 1 kilo, dia ragu apakah benar 1 kilo, dicek ulang di timbangan itu. Nah, timbangan ini nanti disediakan oleh pemerintah daerah ya, dinas ya, timbangan yang sesuai standar yang sudah terkalibrasi. Nanti dibuatkan penulisan pos ukur ulang menggunakan penandaan zonasi. Dan jadi ini wajib ya, Pak, harus ada, tidak boleh dikosongkan ini. Ya, Pak. Besok kita nanti, lakukan revisi. Ya, jadi digambar pada denahnya di mana letaknya. Kemudian pos keamanan ini juga harus ada. Kalau Bapak Ibu di daerah lain juga kekurangan lokasi untuk pos keamanan, bisa digabung dengan kantor pengelola. Misalnya anggarannya kurang atau lahannya yang kurang. Nanti bisa disekat di lapangannya. Kemudian ruang menyusui ini juga harus ada. Pos kesehatan bisa menyatu dengan ruang menyusui. Dan ruang ibadah ini ada ya, bukan 1 kilo ya. Sekitar ini kalau saya lihat berapa ini jaraknya? 50 meter ya? 50 meter, Pak. 50 meter cukup dekat. Jadi cukup dekat, ini tidak membangun sarana ibadah ya, dibolehkan. Kemudian apar ini wajib ya Pak ya, minimal 2 ya Pak, 2 unit. Existingnya tidak ada, sebelah kanan minimal 2 unit, jadi nanti diperbaiki. Kemudian area parkir ini ditunjukkan di denah ya Pak nanti. Kemudian tempat penampungan sampah ini berarti memakai yang lama ya Pak, ukuran 16 meter persegi ya Pak? Ya, memakai yang lama Pak. Baik, kemudian luas total bangunan, terus bawahnya lagi tempat pemotongan tidak ada. Kemudian zonasi pasar harus ada Pak. Ini sebelah kanan harus ada. Silahkan nanti dianggarkan di RAB-nya untuk penulisan zonasi pasar, sekalian untuk seluruh area pasar lebih bagus Pak. Misalnya di sini area untuk pakaian, di sini untuk sembako, di ini maksudnya berarti apa penandanya itu Pak ya, maksudnya? Betul. Penandanya. Jadi area mana yang kemudian ada zonasinya itu ya? Betul, bisa digantung, bisa pakai tiang atau juga pakai spanduk, terserah nanti bagaimana teknisnya. Ini harus ada
silahkan dianggarkan di AB-nya. Kemudian area bongkar muat ini nanti juga harus digambarkan pada layout-nya, di mana lokasi bongkar muat harus ada Pak, tidak boleh bongkar muat di pinggir jalan karena akan mengganggu lalu lintas. Boleh mengambil sebagian area parkir atau disediakan khusus. Kemudian lebar gangway 3 ini 3 meter, Pak. Iya, Pak, 3 meter. Kayaknya terlalu lebar ini, Pak. Gangway ini adalah jalan antar hamparan, antar ruas ya, hamparan. antar hamparan. Antar 3 meter, Pak. Paling kecil, yang paling kecil. Oh, paling sempit. 1,5 ya? 3 meter. Itu mungkin salah ketik, Pak. Coba nanti kita lihat lagi. Kayaknya nggak 3 Ini meter. termasuk jalan pengunjung yang di dalam ini, Pak. Maksudnya gangway ini, bukan cuman di depan atau di yang utama. Yang jalan, ya. Sampai masuk ke dalam itu minimal 1,5. Ya, 1,5. Ya. Nanti Makanya coba kalau kita 3 saya ragu terlalu. Ya. Kemudian ini nggak pakai meja ya Pak berarti? Tidak Pak, karena kemarin kalau kita hitung dengan dana 3 miliar nggak cukup kalau kita pakai meja. Baik, nggak apa-apa Pak, berarti hamparan semua ya? Hamparan semua, direncanakan hamparan semua Pak. Tapi ada elevasinya ya Pak ya, berapa senti Pak? Ada elevasinya. 20 senti kalau tidak salah. Baik. Kemudian tinggi anak tangga, ini maksudnya tangga apa Pak? Tangga untuk masuk pasar itu. Oh, undakan. Undakan ya, bukan tangga sebenarnya sih ya Pak. Ya berarti tidak ada tangga aja Pak. Ini maksudnya tangga ya, lantai 2. Nanti kita sesuaikan Pak. Siap. Untuk kantor pengelola berada di mana Pak? Lantai 1 atau kantor pengelola di depan, di belakang kios. Jadi ada kios yang depan itu. Kemudian sudah ada. Gimana Pak? Sudah ada kantor pengelolanya. Existingnya ada, tapi nanti di pasar yang baru ini nanti kita adakan satu lagi. Oh siap. Kita bangun satu lagi ya. Berarti di bawah ya? Di bawah. Di bawah. Tangga. Tidak ada tangga sebenarnya Pak itu. Ya udah dikosongin ya Pak, tidak ada ya. Kemudian bawahnya Mas. Rata-rata pengunjung 150 orang per hari. Omset saat ini per tahun 1,2 miliar ya Pak. Per bulan sekitar 100 juta. 120 juta. 100 juta ya. 100 juta per bulan. Ya. Baik, nanti dituliskan sebelah kanan target setelah revitalisasi atau pembangunan ini menjadi berapa, diharapkan naik ya Pak. Ya Pak, nanti kita. Ya nanti diisi ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak Jos, sekilas silakan saya kembalikan waktu selanjutnya. Terima kasih Pak Sutrisno. Mungkin berikutnya ini ya, kita cek lebih ke gambarnya DED-nya mungkin ya, ke Pak Andika ya. Ya Pak. RAB-nya kebetulan ya nggak ada Excel ya Mas Sutrisno ya, PDF ya kalau yang RAB-nya ya. Boleh nanti dimintakan di share di ruang chat mungkin ya, langsung dari Grobogan mungkin. Silakan Pak Andika, mungkin bisa ini Pak kita lihat Pak dari sondirnya, kemudian dari fondasi dan lain-lainnya. Makasih Pak. Izin share ya Pak Pengelola, Ibu-ibu. Dari Grobogan ini tadi yang dena pasarnya sudah kelihatan ya Pak ya? Halo, kedengaran Pak suaranya Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas. Oke, makasih. Kalau dari
gambar ini site plan-nya sudah ada, pasarnya itu ini existing, kemudian ini yang akan dibangun di sini. Sekilas tadi saya memang ini hanya satu lantai, jadi ruang pengelola juga ada di bawah. Ini bentuknya mendekati prototipe ya. Kemudian catatan saya itu kalau dari hasil sondirnya ini udah yang saya share sondir udah kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak. Ya, ini tanahnya di Gerobokan kurang bagus ya, karena sampai kedalaman 20 meter masih QC-nya masih kecil, tapi dari konsultan tanahnya juga tidak ada usulan fondasi memakai apa dan kalau yang di RAB itu dibuat 6 meter sebenarnya bisa dibantu kalau di aturannya maksimal bisa 9 meter. Mungkin di sini juga di sekitar dalamnya juga nggak ada dikasih cerucuk ya, padahal ini kalau saya sih penting, jadi mungkin perlu ditanya lagi ke konsultan tamunya, yakin kuat Pak, karena ini hasil sondirnya tuh saya sih fondasinya kurang. Jadi mungkin ada beberapa yang kalau tadi disebut anggarannya cukup, mungkin ada beberapa yang bisa disesuaikan. Kalau kita lihat anggarannya di yang mobilisasinya tuh 6 juta. Ini jarak pasar jauh di luar kota atau bagaimana ya kok mahal sekali ya? Ya kebetulan memang dari apa nih Bayu, aku minta berita acara. Kebetulan jarak pasar dengan ibu kota kabupaten agak jauh Pak. Ya sekitar 35 km. 30 km ya. Tapi mungkin sih nggak semua juga itu kan dia kayak kencang mesin yang kecil kan ya buat ini ya. Konsultannya nggak mungkin ya, belum ada ya. Nanti kalau dicek lagi. Kemudian ini kalau menurut saya sih PDE testnya tuh tempat lain juga nggak ada. Kalau menurut saya sih nggak perlu, karena kedalaman fondasinya juga cuma 6 meter, dalamnya juga. Jadi kayaknya sebaiknya sih lebih bagus dalam fondasinya, PDE-nya nggak usah, PDA testnya nggak usah. Kemudian ini jadi karena tidak ada Excelnya, saya tidak bisa lihat harga, analisa harganya. Harusnya dikasih Excelnya biar tahu, karena ini kan pasti pakai standar harga tahun 2021 ya. Tahun 2002 kan belum ada begini.
ini kemungkinan kita takut kalau harga satuannya tuh nanti 2022 tuh akan tinggi, jadi harga yang berikan nih nanti nggak masuk. Jadi kita harus review lagi nanti di Januari. Nah itu kita hindari. Jadi di analisa harganya itu koefisien di marginnya bisa digunakan di 5-15%. Minta dikirim ya Excelnya. Ya Pak, sudah kita kirimkan via SIPR, nanti via WA juga akan kita kirimkan Pak, yang versi Excel-nya. Kemudian ini kalau peninggian elevasi ini maksimal 20 cm ya. Mungkin penjelasan ini kalau memang tinggi yang diizinkan itu 20 cm setelah menggunakan volume ini tuh itu sekitar 37 cm lebih di 20 cm. Jadi ini standar kan menjadi tinggi cm atau bagaimana? Kalau konsultannya mungkin tadinya bisa dijelaskan perhitungannya. Kemudian kalau di ini listing memang sudah 3 kali pakai, tapi harganya masih tinggi nih. Mungkin saya ingin analisanya juga di Excelnya dikirim. Karena kan ini kan memang hanya kristal. Kalau lihat di gambar itu ini yang membutuhkan tangan juga, jadi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya sih kalau mau 3 kali bisa. Jangan sih, oke, harga masih 29 ya, harga 2021 mungkin ya. Iya Pak, indeks 2021. Sambil coba dicek ke harga di pasar di toko. Jangan sampai nanti, apalagi tadi Bapak bilang jarak dari kalau ke kabupaten itu lebih jauh ya. Kemudian kalau dari kalau dari perhitungan boarding itu jaraknya berapa ya Pak? Perlu digambar nggak kelihatan soalnya. Jarak boarding berapa? Intinya sih tolong sesuaikan dengan atapnya ya. Jadi kalau ada yang 120 cm, ada juga yang minta 90, tergantung atapnya ya, ikutin speknya, jangan terlalu rapat juga. Kalau jauh dari pantai ya, jadi masih ini
Kemudian balik ke RAB. Pekerjaan cat Pak untuk bajunya depannya ya, itu sudah termasuk. Ini hanya ada sinkron puncak finisnya. Nanti tolong di jadi ada beberapa yang tadi bisa dikurangin. Kalau misalnya memang perlu Pak, angkanya itu bisa dinaikin berapa di lantai. Jadi bisa ekonomi, jadi bisa membantu biaya. Sampahnya juga jadi bisa kurang. Ini bisa dipakai untuk cat loh. Sama dari mobilisasi. Yo tamari mo irungo. Minta depan ini. Nah, ini juga di RAP belum ada apa tadi terlihat kemudian di berita acara minta di tambahkan. Dinding ini isi kampus duluan sih ini yang bikin personilnya cukup bagus kan. Bajanya aja yang masih kurang, sayang kalau hanya di sini. Dari ada yang ditanya, catatannya sih tadi itu aja. Minta penjelasan tentang peninggian tanah, kemudian masalah fondasi, biasanya itu udah ada usulan dari konsultan tanah belum, tanahnya momentum dan tidak ada cerucuk, padahal kondisi tanahnya itu sekali ya, biar boarding, jadi tanya besi minta dicat akar. Oh iya, satu lagi itu tuh apa, analisa harga satuan. Harga mungkin di si mungkin ya bisa dilakukan yang di satu, nanti dikasih tanda aja Pak yang harganya sudah tidak sesuai dan tidak masuk lagi, nanti kita di review supaya jangan terlalu juga dimasukin. Karena nggak ada pertanyaan dari Gerobokan, mungkin saya kembalikan ke Pak Joko, Pak. Maaf Pak, suaranya putus-putus, kami nggak bisa mendengar dengan jelas. Mungkin nanti pas ketemu saja waktu review mungkin bisa kita perjelas. Dan juga mohon maaf ini kan dari konsultan kami nggak bisa hadir, jadi mungkin terkait dengan review RAB dan gambar teknis nanti bisa dengan konsultannya langsung. Mungkin itu Pak, terima kasih.
Oke, benar Pak. Sebenarnya kan kita untuk ngadain review rapat pra review hari ini untuk memberi keadaan gambaran nanti review nanti bagaimana gambarannya Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu rinci juga nggak apa-apa Pak. Hanya Ya gambaran Pak, ini. siap. Ya, mohon izin Pak. Makasih Pak Andika, Pak Niki. Tadi kan kalau saya lihat di gambarnya Pak itu semuanya hamparan dasaran Pak ya. Ya Pak ya. Ya betul Pak, hamparan dasaran, betul. Ya, mohon izin Pak, tapi kan kalau lihat dari dinding sekeliling bangunan itu ini memang mirip prototipe Pak ya. Iya, mirip prototipe, betul. Mungkin bisa ini Pak ya, mungkin bisa dikomunikasikan dengan konsultan perencana dan juga nanti dengan pedagang yang akan menempati Pak. Kalau misalnya desainnya seperti itu, sirkulasi udaranya bagaimana gitu Pak? Karena kan ini pedagangnya di bawah Pak ya, jualan di bawah Pak ya, sedangkan dindingnya sangat tinggi Pak. Kebetulan yang tembok kanan kiri itu nanti kita tidak pasang batap, artinya terbuka, sehingga sirkulasi udaranya saya rasa sudah cukup untuk beraktivitas di dalamnya Pak Joko. Jadi Oke, siap. Yang tembok kanan kirinya itu nanti kita tidak pasang, artinya terbuka, karena mungkin dari dana juga tidak mencukupi sehingga kita tidak memasang tembok di kanan kiri. Tapi kalau depan belakang ada, tapi kanan kirinya kita biarkan terbuka Pak. Nah ini terbuka ini. Oh ini Pak, desainnya Pak. Ya terbuka. Oh jadi yang tertutup itu yang untuk kios, bukan kios Pak ya? Sekarang ini ya Pak. Iya yang kios depan Pak. Yang tertutup itu yang kios depan sama belakang, yang belakang, yang tampak belakang. Kalau yang kanan kiri nanti terbuka karena ini nanti area ini akan connect langsung dengan area pasar yang lain, maksudnya los atau toko yang lain di pasar sana, sehingga kita biarkan terbuka sehingga akses pengunjung, pedagang itu bisa leluasa Pak. Terima kasih. Oh, baik. Siap, makasih Pak. Sampai jumpa Pak Trivi Pak. Ya, siap Pak Joko, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak apa-apa Pak, monggo Pak ditanyakan aja. Jangan Pak, saat review izin Kabupaten Aceh Tengah Pak. Boleh Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Kalau di prototipe yang lama itu kan ada yang 2 lantai itu Pak, yang untuk kantor. Kalau misalkan seperti tadi kan sudah dibuka Pak, sudah dibuka seperti yang ditunjukkan gambar tadi. Artinya kan tempat-tempat yang biasanya seperti itu kita hilangkan semua kan Pak, begitu Pak kan? Itu yang pertama. Oh ya, Pak. Terus kalau memang itunya kita buang Pak, kan kita tidak disyaratkan lagi ada tempat yang untuk Pak, untuk penyimpanan, ruang menyusui itu tetap harus ada juga Pak. Itu Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Mohon izin Pak. Untuk kantor pengelola kalau di prototipe itu kan memang di atas Pak ya. Iya Pak. Di lantai 2 atau mezanin lah. Ya. Itu sebenarnya banyak kelebihannya Pak, banyak keunggulannya Pak. Jadi pengelola itu bisa memantau seluruh isi pasar, seluruh aktivitas pasar itu bisa dipantau dari atas. Itu salah satu keunggulannya. Ya. Ya, seperti itu. Cuma kalau misalnya karena non prototype, ya kami kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan setempat. Kalaupun misalnya di pasar existing itu sudah ada kantor pengelola yang masih layak pakai, maka di bangunan baru ini ya nggak mesti ada juga, nggak apa-apa Pak. Karena lokasinya dengan pasar existing itu agak jauh Pak. Kalau jauh sebaiknya sih ada Pak. Ya baik Pak. Baiknya ada. Mohon izin Pak, ini kan maksud Bapak jauh ini berarti dipindahkan Pak ya?
Pak, kita bukan di pasar existing, Pak. Karena kan pasar existing lokasinya sangat kecil tanahnya, Pak. Jadi ada tanah lain yang memang milik pemerintah daerah yang tempat lokasinya, tapi tidak berapa jauh, Pak. Hanya dalam 1 kilo atau 2 kiloan, paling sekitar segitu, nggak berapa jauh. Nggak sampai. Tapi pasar existing tetap beroperasi Pak nantinya Pak? Nanti yang existing itu kita sudah komunikasikan dengan camat setempat bahwa mereka akan dipindahkan ke pasar yang baru, Pak. Dan itu akan dijadikan perluasan areal kantor kecamatan, Pak. Ya, berarti Pak, pertama seperti disampaikan Pak Sutrisno tadi Pak di berita acara tuh, kalau misalnya pemindahan lokasi pasar seperti itu diisi jaraknya berapa jauh, kemudian apakah sudah ada komunikasi dengan pedagang, ada persetujuan dengan pedagang, itu harus diisi Pak ya. Ya baik Pak. Nah kemudian untuk kantor pengelola itu wajib ada Pak, karena ini kan bangun pasar baru Pak ya, jadi yang lama tidak difungsikan lagi. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Pak, yang fasilitas pendukung, itu kembali lagi Pak, misalnya terkait klinik kesehatan. Kalau misalnya di situ ada puskesmas atau rumah sakit yang dekat, itu nggak perlu dibangun lagi, nggak apa-apa. Kemudian musola, misalnya di situ sudah ada masjid atau musola dekat, itu bisa kita pertimbangkan Pak, nggak perlu bangun. Tapi nanti di berita acara dituliskan Pak, jaraknya berapa jauh. Itu di samping masjid Pak, lokasinya Pak. Oh siap. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup itu Pak, nggak ada masalah Pak itu Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dari daerah lain silakan. Begitu Bapak. Ya Pak, Pak Gio, apa kabar Pak? Baik Pak. Mohon maaf, ini ya, Pak. Dari Gunung Kidul, karena tahun 2020 kita dapat TP yang di situ lokasinya ya Pak. Ya Pak. Kemarin bisa membangun kios letter U Pak. Letter L apa ya? L letter U, tapi tengahnya terisi untuk pedagang Pak. Nah, untuk tahun ini dapat 3 miliar, insya Allah ya juga nggak bisa kelar selesai Pak, baru separuhnya Pak. Nah ini bangunan yang direncanakan, ini cuman ada bangunan satu seperti prototipe juga, tapi di dalamnya ini tidak seperti TP yang kemarin, ini pelataran. Jadi pelataran saja yang dikehendaki oleh pedagang sepanjang itu Bapak. Dan fasilitas-fasilitas pendukungnya ini tidak dimasukkan karena kemarin TP20 sudah ada, MCK, laktasi dan lain-lain sebagainya. Ini sudah masuk di TP20 Pak. Jadi yang kita inginkan sekarang adalah untuk kios, untuk losnya Pak, los yang di dalam. Ini tidak bisa selesai semua. Ini yang pertama. Terus ini menurut di berita acara ini kan banyak hal Pak, banyak hal yang harus dimasukkan. Ternyata untuk di Gunung Kidul cuma ada 2 atau 3 kaitannya dengan cuman pengadaan selokan dan pelataran, juga bangunan yang sesuai prototipe. Jadi ada semi Bapak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sampai saat ini kita menunggu DD hari ini baru kita mintakan tanda tangan ke PU, dan semoga saja hari ini bisa clear. Kalau belum juga mohon maaf, sampai batas terakhir itu hari apa ya Pak ya, Senin, atau kita mohon keringanan nanti bisa upload di SPR-nya. Itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gio. Yang pertama Pak ya, ini kan ingin melanjutkan proses pembangunan di yang 2020 Pak ya, belum bisa menampung seluruh pedagang Pak ya. Ya. Di 2020 sudah Bapak bangun bentuknya letter U gitu Pak ya. Ya. Kemudian anggaran yang ada sekarang untuk bangun hamparan di tengahnya Pak ya,
Ya, ya. Izin Pak, itu udah hibah belum Pak yang 2020 Pak? 2020 gimana Pak? Sudah hibah belum Pak? Nah, sudah. Sudah. Sudah, Oke, berarti nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak Oke. Nanti kami coba lihat desainnya seperti apa Pak ya, layoutnya seperti apa. Kemudian yang kedua, fasilitas yang di perseroan SC ini sudah ada Pak ya, sudah dibangun di TP 2020 Pak ya? Ya. Itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau nggak dibangun lagi sekarang nggak apa-apa. Karena itu kan Itu saja nggak bisa lokasi kelar pasar yang semua. sama Pak ya. Itu kan lokasi pasar yang sama Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak perlu dibangun Pak ya. Kemudian untuk ini Pak, deadline DED. Yang ketiga deadline DED ini kalau bisa sih Pak 3 hari atau 4 hari sebelum jadwal review Pak ya, agar bisa dipelajari terlebih dahulu oleh konsultan kami Pak. Seperti itu Pak. Iya. Ya, tanda tangani Bapak Bupati ya yang hari ini masih di kantor. Oh, yang kelengkapan itu Pak? Ya, kelengkapan fakta integritas dan sebagainya. Iya. Sambil berjalan aja Pak. Oh iya Pak ya. Kalau nanti DD insya Allah besok atau sudah kita upload. Siap. Nanti dengan Ibu Ira Pak ya, untuk Jogja Pak ya? Iya. Siap. Matur nuwun Pak. Iya Pak, matur nuwun Pak. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti simulasi pra-review ini ya. Kemudian terima kasih juga untuk konsultan kami, Pak Andika dan Pak Justinus, dan juga rekan-rekan dari Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik. Ada Ibu Elis yang ikut hadir, terima kasih. Kemudian Pak Sutrisno, Pak Niki, Ibu Ira, Ibu Heni, Pak Indra, dan juga Pak Abraham. Terima kasih banyak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan bisa bertemu lagi nanti dalam keadaan sehat pada saat review DED RAB sesuai jadwal yang ditentukan. Salah satu pesan dari kami, menindaklanjuti ya arahan dari Pak Dirjen, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan sampai terjadi euforia sehingga kita melupakan protokol kesehatan, jangan sampai terjadi gelombang COVID. Itu kita sangat hindari, kita antisipasi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu semua peserta review tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.